Bapak Ibu Saudara-saudari, ada pengalaman ketika di asrama seminari ya. Seminari itu kan sebenarnya anak-anak usia seminari menengah maksud saya ya. Itu anak-anak usia SMA yang kebetulan tinggalnya di asrama seminari. Mereka memang ada sebagian yang ingin jadi romo, tapi ada juga yang mungkin karena situasi ekonomi orang tuanya jadi ya dimasukkan ke sana dengan harapan dibantu gitu ya. Jadi namanya seminari kecil, seminari menengah itu biasanya banyak sekali. Ya anak-anak seusia belasan tahun SMA begitu. Jadi di situ ada beberapa pendamping romo yang mendampingi para seminari. Ada romo yang strength, ya, romo yang sangat disiplin, ya, keras gitu ya. Bahkan tidak jarang kadang-kadang seminaris itu ya dihukum. Misalnya suruh lari, suruh bersihkan WC kalau melanggar, terus kemudian suruh buat refleksi. Tapi semasa saya tidak pernah dengan fisik, nggak pernah ya. Paling ya seperti itu. Kemudian misalnya ada romo juga yang orangnya itu diem. Misalnya ada anak seminari yang loncat pagar gitu ya. Waktunya tidur siang dia loncat pagar. Mungkin ketemu seseorang atau apa. Ada juga yang nakal, kita nggak semua. Tahu dia romo ini, didiamkan. Tapi kemudian dipanggil secara baik-baik ditanya. Saya tahu kamu tadi nggak tidur siang. Kamu kemana? Dipanggil. Lalu dinasehati ya, supaya dikasih motivasi gitu ya. Jadi yang satunya menghukum, mengancam, kalau kamu melanggar 3 kali, yang pertama tadi saya keluarkan. Yang ini mungkin keibuan ya romo ini ya, jadi dia melihat oh ada yang nggak beres dipanggil, dinasehati gitu ya. Ada juga yang cerewet. Jadi romo ini keliling terus dari kamar ke kamar melihat ini kalau misalnya nggak rapi dimarahin. Ini kotor suruh bersihin. Ini disiplin apa, tapi dia hanya sebatas verbal aja, tegurannya verbal. Ngomel, saat sudah selesai ngomel ya sudah selesai. Jadi macam-macam karakter orang pembimbing kami di seminari ya. Jadi ada kisah lucu ini, saya sendiri nih waktu itu juga sebenarnya nggak ada niat. Kisah pengalaman saya sendiri ya. Jadi waktu itu saya sudah tingkat terakhir ya, mau melamar ke frater jadi frater Karmel, sampai sebelumnya masih di tingkat terakhir seminari. Waktu itu teman-teman itu kok ngumpul di bawah pohon mangga. Ini kok teman-teman pada ngumpul gitu. Saya lihat, waduh ini apa ya? Pasti lagi makan mangga ini. Jadi saya dipanggil, ayo sini gitu. Enggak lah, gitu. Aku kenyang, ayolah gitu. Dipanggil, ini ada mangga enak gitu. Tapi dalam hati saya, nanti kalau ketahuan romo kami dihukum gitu ya. Udah, akhirnya ikutan makan mangganya. Enggak lama, beberapa menit, 1 menit romonya datang, woi gitu. Waduh kami bubar semuanya. Bubar semuanya. Tapi kemudian romonya bilang, semua yang makan mangga di pohon ini datang menghadap ke kantor saya. Wah ini romo yang pertama tadi yang disiplin. Ya. Oke, saya mau mengatakan bahwa di seminari itu memang banyak peraturan. Peraturannya itu ya saya bilang ya mulai dari bangun pagi ada timetable-nya ya, jadwalnya. Lalu kita diajari mandiri nyuci sendiri misalnya. Kita diajari untuk misalnya ada opus itu kerja tangan, kebersihan lapangan, kebersihan ruangan, toilet. Terus kemudian diajari liturgi juga. Dari seminari kita diajari untuk baca not, kur, kita belajar bahasa Latin, bahasa Inggris, dulu pernah bahasa Perancis. Saya sendiri kalau waktu luang iseng-iseng belajar bahasa Jepang juga. Tapi udah lupa sekarang. Jadi waktu itu banyak waktu untuk semuanya tertata dengan baik gitu ya.
Ya tapi kalau melanggar kita juga diperingatkan. Kalau 3 kali tidak dilakukan perbaikan keluar. Nah, seperti itu. Jadi memang peraturan itu penting. Untuk supaya kehidupan ini harmoni, tertata bagus ya. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi salah kalau peraturan itu dimutlakkan menjadi tujuan. Ini yang menjadi akhirnya peraturan itu membelenggu. Ketika menjadi tujuan, peraturan itu tidak lagi membantu manusia, tetapi membelenggu manusia. Ya kita bisa lihat sekarang, mungkin situasi akhir-akhir ini ya, mulai dari perpajakan. Ada ini, ada tapera mungkin, ada mau kenaikan PPN mungkin, mau apalagi gitu ya. Saya lihat kok sekarang ini memang, waduh, ini peraturan untuk membantu atau kadang untuk membelenggu rakyat ya. Oke, saya setuju kita harus taat pada peraturan iya, taat pada hukum iya. Tapi kalau kita tahu bahwa ternyata kita udah patuh tapi nggak ada feedback gitu ya. Apa nih? Kita udah misalkan bayar pajak, apa semuanya, tapi feedbacknya apa gitu, untuk rakyat apa gitu loh. Kalau nyatanya ternyata dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang enggak produktif, yang enggak meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi peraturan itu tadi justru membelenggu, tidak memajukan kehidupan masyarakat. Ya saya enggak usah menceritakan kehidupan politik saat ini, tapi Anda sendiri bisa merasakan there is something happen, something not okay, ya, something not okay. I don't know, with our future maybe perhaps ya. Kita bisa lihat apa perubahan ekonomi ini makin kemana ini mau dibawa ini. Terus usaha-usaha bagaimana rakyat kita ini pendapatannya seperti apa sekarang ini, apa lesu. Beberapa kali ada banyak anak muda datang, Romo, saya kena PHK Romo, minta doa Romo. Bukan hanya 1, 2, beberapa. Berarti ada something happen. Berarti lapangan pekerjaan atau PHK sudah banyak terjadi. Pabrik-pabrik tutup, mungkin toko-toko juga tutup. Nah ini kenapa? What's wrong? Gitu ya. Tapi saya juga dihibur. Ada sebuah paroki di daerah Magelang mungkin ya, 2 paroki saya lupa namanya. Itu ada petani sayur yang sayurannya enggak laku. Tapi kemudian paroki ini memborong semua hasil kebunnya petani itu. Sehingga petani itu jangan sampai tekor atau bangkrut atau mungkin berutang. Tetap dibeli semua, diborong oleh umat paroki itu, 2 paroki itu. Lalu mereka mereka kelola supaya memberdayakan petani-petani itu. Mari kita sedikit membuka hati kita juga untuk orang-orang kecil di sekitar kita. Anda perhatikan kalau pulang misalnya malam, ada nasi goreng, penjual nasi goreng misalnya. Sepi, enggak ada yang beli. Mungkin ada rezeki. Coba Anda mampir beli. Kalau ada diberi lebih rezeki, borong. Pak pulang ya, kalau saya beli ini saya mau bagi-bagikan ke orang-orang yang lewat di jalan. Saya percaya tindakan Anda menolong orang kecil yang susah, Tuhan akan balas dengan lipat ganda rezeki dan kemudahan bagi Anda. Maka mari orang kita ini minoritas tetapi kita dipakai menjadi garam dan terang dunia untuk melihat situasi sekitar kita. Maka kehadiran gereja sebenarnya juga menolong banyak masyarakat. Orang-orang dagang, ya gojek-gojek, ya masyarakat di sekitar itu dibeli jadinya ya. Paling tidak kita ini walaupun kecil ikut membangkitkan, menggerakkan roda ekonomi. Begitu ya. Oke, kalau kita tadi belajar bagaimana Yesus mengatakan hari ini, menegur orang Farisi ya,
bahwa mereka sibuk dengan hal-hal lahiriah. Padahal Yesus ingin agar kita melihat hati masing-masing. Kita tidak sibuk dengan misalnya hal yang remeh-temeh ya. Tapi kita lihat apa yang ada di dalam hati kita untuk mengasihi, untuk menolong, untuk memperhatikan sesama kita. Karena sekali lagi gereja juga tidak sibuk dengan hal-hal yang perintil-perintil atau yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya nanti pada waktu misa paus kita semua harus pakai baju putih gitu. Enggak ada kan? Enggak ada diwajibkan kan? Nanti ibu-ibu pakai mantila semua misalnya itu. Enggak kan? Jadi gereja enggak sibuk dengan hal-hal lahiriah. Yang kita perlukan adalah hati. Oh, kedatangan Bapak Suci Fransiskus ini membawa berkat untuk seluruh dunia. Ada kejadian ketika Bapak Suci memberkati seorang anak kecil yang kanker otak. Dan anak kecil ini sembuh dari kanker otaknya. Jamahan Tuhan lewat Bapak Suci Fransiskus ini sungguh-sungguh terjadi. Maka kita walaupun nanti enggak semua bisa hadir di GBK atau pada secara langsung ya, tapi percaya kita satu iman bahwa kehadiran Bapak Suci sungguh-sungguh membawa berkat untuk gereja dan untuk Nusantara ini. Di saat negara kita Nusantara ini katakanlah sedang mengalami turbulensi, sedang mengalami kekeringan, sedang mengalami berbagai hal yang sulit. Tapi semoga kehadiran Bapak Suci membawa angin segar, membawa aliran rahmat berkat untuk Anda semua. Jadi jangan lewatkan kehadiran Bapak Suci, meskipun secara Anda lihat lewat streaming media, Anda satukan hati Anda agar berkat itu sungguh-sungguh tercurah kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kembali saya ajak kita semua agar kita menjadi orang-orang yang terbebaskan. Bebas dari perbudakan dosa, bebas dari kebencian, bebas dari rasa tertekan, bebas dari segala macam kesengsaraan, kesedihan. Dan itu hanya mungkin bila kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya serta melakukan kehendak-Nya. Sebuah refleksi dari lagu bisa ditampilkan. Judulnya I am free, aku bebas dalam Tuhan. Once I was a prisoner, dulu aku adalah tahanan dosa. Lost inside myself, tersesat dalam diriku sendiri. With the world surrounding me, dengan dunia di sekelilingku. Wandering through the misery, mengembara dalam kesengsaraan. But now I am free, sekarang aku terbebas dari dosa. Jesus gave me a breath of life. Yesus memberiku napas kehidupan. Unclouded my eyes, menjernihkan mata hatiku. With a sweet serenity, dengan ketenangan yang manis. Lighting a ray of hope for me, menerangi secercah harapan untukku. And now I am free, sekarang aku bebas dari dosa. Once I was also alone, dulu aku begitu sendirian, unsteady and cold, goyah dan dingin. But his love rained down upon me. Tapi kasih-Nya tercurah kepadaku. Washing away uncertainty. Menghapus ketidakpastianku. Once I was a prisoner. Lost inside
find myself with the world surrounding me, wandering through the mystery. But now I am free. Jesus give me a breath of life and clouded my eyes with a sweet serenity, lighting a ray of hope for me. But now I am free. Once I was so alone and steady and cold, but his love rained down upon me, washing away uncertainty. Now I am free. Thank you. Tuhan memberkati. Amin.